Cheers, halo, ketemu lagi barengan dengan saya Ayu Cornelia di kesempatan Breast Cancer Awareness Month kerjasama Cornelia & Co dengan Yayasan Kanker Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau kita bicara terkait dengan kanker, baik itu preventif, ya, promotif dan juga edukatif, tentunya gizi juga menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati. Untuk itu saat ini sudah ada bersama dengan saya seorang dokter yang memang pakar di bidangnya ya berkaitan dengan gizi. Beliau adalah Ibu Bernadette Yosefin Istiti Kandarina, Dr. Rernat, dan beliau ini adalah seorang dokter tentunya. Selamat siang Ibu Dokter Istiti, saya panggil Ibu Istiti ya. Sudah cukup. Sudah cukup ya. Selamat siang. Ini apa kabar Ibu Istiti? Baik ya, sehat puji Tuhan. Baik, Ibu, kita bicara terkait dengan gizi ya. Gizi kaitannya dengan kanker payudara, baik itu berupa preventif, promotif atau edukatif. Mungkin Ibu bisa menjelaskan, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau kita berbicara dengan gizi, tentunya tidak akan hanya khusus untuk kanker payudara, tetapi juga gizi secara umum. Kita harus tahu bahwa kalau kita membicarakan gizi adalah gizi seimbang. Gizi seimbang juga ada pilarnya, ada 4 pilar. Kalau Empat pilar ya. 4 pilar, di situ kita melihat kalau ada piramida gizi itu. Piramida itu merupakan satu pilar pertama adalah makan yang beraneka ragam. Beraneka ragam sesuai dengan usianya, sesuai dengan kegiatannya, kemudian sesuai dengan gendernya ada di situ karena ada angka kecukupan gizinya di situ. Kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik. Kita harus juga cukup aktivitas fisik setiap hari. Kalau itu dikatakan 30 menit sangat minimal ya sebetulnya, tetapi lebih dari itu seharusnya lebih baik ya. Oke. Ada physical activity, kemudian aktivitas physical activity, kemudian yang ketiga adalah kita harus juga memperhatikan berat badan. Harus ya. Menjadi monitoring berat badan supaya sesuai dengan umurnya, kegiatannya. Kemudian yang keempat adalah untuk higien dan sanitasi. Kita mengingat bahwa pada saat pandemi maka dia ada higien sanitasi juga harus diperhatikan. Kalau dalam gizinya tentunya higien sanitasi itu memang untuk menentukan bahwa itu sehat, bahwa makanan itu bersih, dipersiapkan, dimasak demikian. Sehingga kalau kita mengingat tentang kanker, maka kita tidak tahu tuh kapan terjadinya kanker. Tetapi pada saat kita melakukan prevensi, maka gizi seimbang itulah yang menjadi perhatian kita sesuai dengan usianya. Tentunya kalau kita melihat seberapa cukup sebetulnya kita ini, ada datanya, ada maksudnya ada ukurannya, indikator gitu ya Bu ya. Baik ya. Kemudian kita sering mengatakan di sini kalau itu ada piramida gizi, tetapi kan kita di luar itu banyak yang dijajakan ya. Kita boleh memilih apa saja. Tetapi kita harus ingat bahwa apakah yang dikandung di situ baik. Kalau kemudian kita ada suplementasi, apakah suplementasi, kan saya mengatakan saya sudah makan ini dan itu perlukah kita suplementasi? Nah, di dalam pembicaraan literatur juga kan sebaiknya yang fresh itulah. Makanannya fresh ya. Bukan suplementasi vitamin, itu yang sebaiknya dihindarkan. Kemudian kan kita kalau makan itu bagaimana cara menyiapkan, bagaimana kita menyediakan, kemudian memasaknya, itu ada di situ. Nah, seringkali juga apakah kita beli makan sate ya, atau bakar-bakaran ya. Nah, di situ sebaiknya memang kita tidak bisa melakukan dilarang ya, karena kita kemudian kalau kita santai-santai bahkan bersama tapi kemudian ada hal di mana kita perlu perhatikan bahwa tetesan dari
daging dan sebagainya itu ada protein yang tetes dan itu akan membuat suatu hal di mana jasa vegan tidak sampai hitam. Bukan hitam itu ya. Iya. Dan hal yang lain kalau kita makan makanan ada juga pengawetnya, pewarnanya. Itu nggak boleh ya, pengawet tidak boleh. Pewarna. Terus sebaiknya juga rasa itu kan ada macam ya. Iya. Merahnya seperti ini, rasa seperti ini, seperti buah ini, sebaiknya itu dihindarkan. Iya. Kenapa demikian? Kita pun di Indonesia itu kaya raya. Buah banyak, sayuran banyak. Pilihlah itu. Iya, baik, siap. Buah sesuai dengan musimnya, seperti juga judul juga mengatakan. Sesuai dengan musimnya itu tidak ada hentinya. Iya. Saat ini ada mangga, besok lagi ada rambutan, ada pisang, iya. Itulah yang harus yang fresh ya Bu ya. Oke, baik. Bu Isti, tadi Ibu sudah bercerita tentang pentingnya kita harus makan makanan yang fresh ya, kalau bisa kita menghindari pengawet, pewarna dan lain sebagainya. Nah, karena kita kan topiknya terkait breast cancer Ibu ya, kalau seandainya memang knock on the wood sampai amit-amit jarum bayi sudah terkena begitu Bu ya. Nah, itu apa yang harus dilakukan oleh si penyintas kanker payudara tersebut Ibu terkait dengan nutritionnya? Iya, sebetulnya kita hidup tidak hanya nutrition. Betul. Bayu. Karena begitu beliaunya itu didiagnosis kanker, maka seluruh jiwa raganya akan tersentak. Betul. Oleh karena itu harus ada, waktu saya pengalaman saya di luar itu harus ada memang pendampingnya. Betul. Ada keluarganya yang tahu, karena pasiennya harus memang sudah tahu. Keluarganya yang mendampingi, juga ada social worker yang harusnya ada di situ. Kalau ada sesuatu mungkin pasiennya sendiri tidak ada keluarganya, maka social worker harus ada di situ pendampingan, baik itu secara mental, tetapi religion juga mendampingi. Karena kemudian dia harus tahu, tetapi kemudian mengenai hal makanan sebenarnya tidak ada pantangan sama sekali untuk dalam hal ini, tetapi juga memang kembali lagi ke menu seimbang lagi. Hal-hal itu harus memang pola makannya harus dibenarkan. Setiap kali kan ada ukurannya ya. Itu harus ditepati. Maksudnya kalau dia itu seusia saya ini ada berapa kalori yang harus dimakan. Kemudian jangan kemudian karena mentalnya down terus tidak makan. Betul. Tidak boleh. Justru tetap harus karena beliaunya itu harus melalui perjalanan yang panjang. Betul. Pemeriksaannya, pengobatannya itu memerlukan gizi jiwa dan raga. Betul. Itu yang utama. Jadi tidak ada pantangan. Nggak ada pantangan. Diet khusus juga nggak ada Bu ya. Kalau kita bicara tadi, apakah masih 4 sehat 5 sempurna atau ada 6 atau 7 Bu? Karena itu kayaknya zaman saya kecil gitu ya, 4 sehat 5 sempurna. Apakah sekarang masih berlaku Ibu? Tidak. Oh begitu. Makanya oleh karena pada awal juga mengatakan tidak ada lagi 4 sehat 5 sempurna, adanya gizi seimbang. Gizi seimbang. Jadi 4 pilarnya tadi. Yang tadi. Piramida makanan itu yang di situ sudah ditemukan bahwa makanan itu ada karbohidrat, protein, sayuran, ini kemudian yang paling atas itu ada gula dan garam, itu harus di atas karena harus sedikit saja, tidak boleh berlebihan. Kemudian harus minum, tidak boleh lupa. Tetapi di samping aneka makan bermacam makan tadi, tetapi juga ada physical activity. Karena kemudian minimal biasanya 30 menit ya Bu ya. Tapi biasanya kan orang itu malas, ada obesity, yaitu menunjukkan ke arah cancer. Kemudian monitoring berat badan. Seperti Mbak Ayu ini kan pasti jadi sudah sama sekarang sama Ibu. pasti kan sudah di monitor berat badan jangka saya lebih. Kemudian yang berikutnya adalah higien dan sanitasi. Jadi tidak ada lagi. Nggak ada lagi ya, udah nggak ada itu. Karena kita itu sudah di mana-mana menemukan semuanya. Betul. Di pasar kah, di mall-mall, di mana menemukan, sehingga kita
cara memilihnya tadi ya. Iya. Harus mengurangi, tidak ada perasa, tidak ada pewarna, nggak boleh perasa, nggak boleh pengawet. pewarna, pengawet. Oke, Ya. siap. Itu Jadi penting banget yang perlu kita cermati sama-sama, sahabat CNC ya, bahwa kita harus menjaga makanan kita itu tetap fresh dan tadi diet seimbang begitu Ibu ya. Kan udah nggak ada lagi 4 sehat 5 sempurna ya. Tolong dicatat baby boomer dan gen Y, gen X ya. Oke, Bu Siti Nyon Sewu, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan Ibu kepada teman-teman atau yang mungkin saat ini memang sedang diberikan tantangan begitu Ibu ya, untuk sedang mengalami kanker, apa yang harus dilakukan Ibu? Silakan. Ya, teman-teman yang Anda sekalian merupakan juga pejuang dalam Betul. arti ini, harus selalu mempunyai harapan untuk baik lagi. Karena harapan itu karena kemudian soulnya itu harus mempunyai harapan bahwa saya akan sembuh. Kita juga menemui banyak orang yang sudah sembuh dari kanker dan kemudian harus melakukan tidak boleh berhenti untuk tetap check up, karena itu sampai 5 tahun harus juga aktivitas fisik juga harus, kemudian jiwa. Kalau kita mengatakan bahwa saya soulnya untuk menjadi guru, lakukan. Jadilah guru. Kemudian kalau ada kegiatan aktivitas di masyarakat, lakukan itu. Iya. Kalau senang musik, Iya. ada, kemudian ada menari sebenarnya, betul. kemudian ada teman-teman itu juga menguatkan. Betul. Keluarga juga menguatkan, sehingga jiwa raga itu menjadi satu Iya. untuk melawan kanker tersebut. Ya. Tidak boleh berhenti dalam monitoring. Betul ya, begitu ya untuk Anda yang saat ini sedang mengalami tantangan, percayalah bahwa kita semua berjuang, kita semua berdoa, semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan segera pulih seperti sedia kala, dan seperti yang tadi Bu Siti sampaikan bahwa tidak hanya nutrition saja yang kita cermati, tapi juga kegiatan fisik ya, kita juga bersama dengan keluarga, bersama dengan teman dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Begitu Ibu ya? Iya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira cukup. Selamat teman-teman yang sudah kalau sudah Recover, survive, iya. kemudian itu kan saling mendukung, Betul. mendukung satu dan lainnya. Iya. Bahkan di Jakarta itu ada rumah untuk mereka sudah survive, Okay. Kemudian membuat kegiatan bersama. Sama. Itu menjadikan hidup menjadi lebih hidup lagi. Ya, betul sekali. Ya, demikian sahabat CNC, bincang-bincang saya dengan ibu yang cantik tetap beraktivitas. Ini saya kenal sama beliau ini udah 25 tahun yang lalu loh, luar biasa kan, sama aja gitu ya. Oke, terima kasih banyak dan matur nuwun Bu Siti, sehat selalu Ibu. Terima kasih juga atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Ya. Baiklah sahabat CNC, demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Siti. Semoga bermanfaat tentunya terkait dengan nutrition dalam rangka Breast Cancer Awareness Month ini. Masih ada bincang-bincang saya lagi dengan dokter dan juga dengan yang lainnya. Simak di Cheers tentunya, kita ketemu lagi di edisi yang akan datang.